Aku baru seminggu pindah ke kampung ini. Suasananya masih asing buatku, tapi cukup tenang. Rumah yang kami tinggali sederhana, terbuat dari kayu tua, dan berada nggak jauh dari sungai kecil yang alirannya cukup deras kalau hujan turun. Orang-orang di sini ramah, walau terkesan tertutup kalau ditanya hal-hal tertentu. Tapi aku pikir, mungkin aku aja yang masih belum akrab. Hari-hari awal di kampung ini terasa biasa aja. Tapi semua berubah waktu malam Jumat datang. Saat itu habis maghrib, aku duduk di teras sambil main HP. Angin dingin semilir, aroma tanah basah tercium samar. Lampu jalan cuma satu di ujung gang, itu pun remang. Udara mulai sunyi. Gak ada suara motor lewat. Gak ada suara orang ngobrol. Sepi, lalu tiba-tiba, aku dengar suara anak kecil ketawa dari arah sungai. Suaranya kecil, tapi jelas. Kayak suara anak kecil yang lagi main peta umpet. Awalnya kupikir cuma anak tetangga. Tapi anehnya, suara itu kayak bergema, padahal seharusnya nggak begitu. Aku berdiri, nengok ke arah belakang rumah. Di antara sela-sela pohon pisang dan bambu, kulihat ada sosok anak kecil duduk di atas batu besar pinggir sungai. Dia sendirian. Bajunya putih kusam. Rambutnya acak-acakan. Badannya nggak bergerak, cuma duduk sambil menatap air. Aku merinding. Tiba-tiba dia noleh ke arahku, mukanya datar, tapi senyumnya aneh. Gak hangat, malah bikin bulu kuduku berdiri. Lalu dia ngomong pelan banget. Tapi aku bisa dengar jelas, "Main yuk." Aku langsung berdiri dari kursi, niatnya mau manggil orang rumah. Tapi belum sempat aku ngelangkah, anak itu tiba-tiba lompat ke sungai tanpa suara, tanpa cipratan. Seolah-olah tubuhnya masuk ke dalam air begitu saja. Aku panik, lari lewat pintu samping menuju belakang rumah. Jalan tanah becek, rumput tinggi, tapi aku nekat. Sampai di pinggir sungai, aku tengok kanan kiri. Nafasku ngos-ngosan, tapi yang kulihat cuma aliran air yang tenang, mengalir pelan seperti biasa. Gak ada siapa-siapa, gak ada anak kecil. Gak ada tanda-tanda seseorang baru aja nyemplung. Aku berdiri diam, jantungku berdetak cepat. Udara malah makin dingin, entah kenapa, waktu itu aku ngerasa aku baru aja ngelihat sesuatu yang bukan manusia. Besok paginya, aku masih kepikiran kejadian semalam. Wajah anak kecil itu, senyumnya yang aneh, dan caranya lompat ke sungai tanpa suara. Semuanya masih terbayang jelas. Aku nggak bisa tenang, aku memutuskan buat ngobrol sama Pak Udin, tetangga sebelah yang udah lama tinggal di kampung ini. Orangnya ramah, tapi kelihatan cukup tertutup soal hal-hal aneh. Waktu aku samperin ke teras rumahnya, dia lagi nyapu halaman, aku langsung buka percakapan. "Pak, saya mau nanya soal sungai belakang rumah." Pak Udin berhenti nyapu, dia menatapku, alisnya naik sedikit. "Kenapa Mangnya? Ada anak kecil Pak. Semalam dia duduk di batu pinggir sungai, terus bilang, 'Main yuk,' habis itu lompat ke air. Tapi pas saya samperin, gak ada siapa-siapa." Wajah Pak Udin langsung berubah. Dia diam beberapa detik, lalu pelan-pelan bilang, "Kamu lihat anak kecil itu ya?" Aku mengangguk pelan, jantungku makin kencang. Pak Udin narik napas panjang, lalu mulai cerita. "Namanya Dito, dia anak yatim piatu. Dulu tinggal sama bibinya di kampung sini. Anak itu baik, gak neko-neko. Tapi sayangnya, dia sering dibully sama anak-anak lain. Kadang ditertawain, kadang didorong-dorong. Pernah juga dilemparin lumpur. Aku cuma bisa diam, mendengarkan, sampai suatu hari, dia diajak main ke sungai sama 3 anak kampung. Tapi setelah itu, Dito nggak pernah pulang. Bibinya lapor warga. Dicari berhari-hari. Baru 3 hari kemudian mayatnya ditemukan ngambang di air, di bawah pohon bambu besar yang sekarang udah ditebang. Aku merinding. Apalagi saat Pak Udin menatapku dengan pandangan serius. Kepalanya luka parah, seperti dipukul benda tumpul. Tapi anak-anak yang ngajak dia main semuanya ngaku nggak tahu apa-apa. Katanya Dito kepleset, tapi warga percaya ada yang ngebunuh dia, lalu dibuang ke sungai. Aku menelan ludah, rasanya perutku mual. Sejak kejadian itu, lanjut Pak Udin pelan, tiap malam Jumat, sering terdengar suara anak kecil ketawa di dekat sungai. Kadang ada yang bilang dia suka ngajak main, tapi yang diajak biasanya jatuh sakit. Kadang, malah nggak pernah normal lagi. Aku langsung merinding dari kepala sampai kaki.
Ternyata yang aku lihat semalam bukan sekadar anak kecil biasa. Malam itu aku benar-benar nggak bisa tidur. Sejak dengar cerita dari Pak Udin, pikiranku penuh bayangan wajah pucat anak kecil itu. Rasanya kayak ada yang ngintip dari balik tirai, padahal lampu sudah aku matikan. Aku coba merem, tapi setiap kali hampir terlelap, suara gemericik air sungai tiba-tiba terngiang di telinga. Aneh, padahal jaraknya nggak terlalu dekat, tapi suaranya kayak ada di dalam kamar. Sekitar jam 2 pagi, suasana makin sunyi. Angin di luar berhenti total. Aku masih gelisah di ranjang waktu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil. Kayak kaki anak-anak yang nyeker jalan di lantai kayu. Pelan tapi mendekat, aku menahan napas, lalu 3 kali ketukan pelan di jendela kamar. Gak keras, tapi cukup buat bikin darahku dingin. Perlahan aku bangun dan mendekat ke jendela. Aku tarik tirai sedikit, gelap, kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi waktu aku balik badan, dia ada di sana. Anak kecil itu berdiri di pojok kamar, diam, tubuhnya basah kuyup seperti habis diceburin ke sungai. Rambutnya menempel di wajah, matanya kosong, bibirnya membiru. Dia cuma berdiri lalu bilang dengan suara pelan, lirih, dan menggema di kepala. Main yuk. Aku tertegun, seluruh tubuhku kaku. Tapi di dalam hati aku panik luar biasa. Aku buru-buru baca doa sekuat-kuatnya, lidahku sampai gemetar, mataku pejamkan sambil terus menggumam. Jantungku berdetak kencang gak karuan, dan tiba-tiba suasana hening. Aku buka mata pelan-pelan, sosok itu sudah gak ada. Tapi lantai kamar masih basah, airnya membentuk jejak kaki kecil yang basah menuju ke arah pintu kamar. Jejak itu benar-benar ada, bukan mimpi, bukan halusinasi. Aku gak berani tidur lagi malam itu. Duduk di pojok kamar sambil meremelek sampai ayam jantan berkokok. Tapi yang bikin makin merinding sebelum subuh, jejak kakinya hilang sendiri. Seolah-olah diserap lantai, tapi sisa dinginnya masih terasa di kulit. Hari-hari berikutnya aku merasa seperti hidup di bawah bayangan sesuatu yang tak terlihat. Setiap malam Jumat, suara-suara itu makin jelas, makin sering. Awalnya cuma tawa anak kecil dari kejauhan, tapi lama-lama, aku mulai dengar 2 suara, saling bersahut-sahutan. Kadang diselingi suara nyanyian pelan, lagu anak-anak zaman dulu, yang terdengar seram karena dinyanyikan di tengah keheningan malam. Suara itu sering muncul dari halaman depan rumah, kadang dari belakang, kadang dari atap, tapi waktu dicek, selalu kosong. Aku makin takut, tapi di sisi lain, muncul rasa kasihan. Kalau benar itu Dito, dia anak kecil yang seharusnya nggak mengalami semua ini. Tubuhnya mungkin sudah mati, tapi jiwanya seperti masih terjebak, masih mencari teman. Suatu malam, aku mimpi aneh aku berdiri di pinggir sungai, dan Dito duduk di atas batu yang sama seperti saat pertama kali aku melihatnya. Bajunya basah, tubuhnya kedinginan, dan wajahnya pucat. Tapi kali ini dia nggak menatapku dengan senyum aneh, dia menangis. Air matanya jatuh pelan-pelan, menyatu dengan air sungai yang mengalir. Aku cuma mau main, aku kesepian. Suara lirihnya bikin dadaku sesak, mimpi itu terasa nyata, terlalu nyata. Waktu aku terbangun, tubuhku dingin, dan dadaku sesak seperti habis lari jauh. Paginya, aku nggak tahan lagi. Aku nekat ke sungai sendirian, langit mendung, dan kabut tipis masih menyelimuti air. Suasananya hening, seolah semua suara ditelan lembabnya udara pagi. Aku membawa setangkai bunga putih yang kupetik dari halaman, dan kutaruh pelan-pelan di atas batu besar tempat Dito dulu duduk. Aku doain kamu ya biar tenang, biar nggak kesepian lagi. Aku berdiri beberapa saat, menunduk, lalu perlahan mundur dan pulang. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah batu itu. Dan saat itu aku lihat sekilas, seperti ada sosok kecil duduk di sana. Senyumnya kali ini bukan senyum menyeramkan, tapi senyum tenang. Wajahnya tampak lebih damai. Setelah malam itu, semuanya berubah. Rumahku jadi jauh lebih tenang, gak ada lagi suara ketawa lirih dari balik jendela. Gak ada suara langkah kaki kecil lewat di depan kamar. Bahkan suara nyanyian yang biasanya muncul tiap malam Jumat pun hilang sama sekali. Awalnya aku masih waspada, takut itu cuma tenang sementara. Tapi hari-hari terus berlalu, dan keheningan itu tetap bertahan. Aku mulai tidur lebih nyenyak, gak lagi bangun tengah malam karena ketukan pelan atau bisikan aneh. Tapi entah kenapa, perasaan aneh masih suka datang tiba-tiba.
Seolah ada sesuatu yang masih mengawasiku dari kejauhan. Bukan rasa takut, tapi semacam rasa hampa seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat benar-benar aku kenal. Suatu pagi, saat aku keluar rumah untuk nyapu halaman, mataku nggak sengaja tertuju ke arah sungai. Kabut pagi masih menggantung di atas air, dan di atas batu tempat dulu aku naruh bunga buat Dito, aku lihat sesuatu. Sebuah mobil-mobilan kecil warna merah, bentuknya sederhana, dari plastik. Bersih sekali, nggak ada lumpur. Nggak basah kayak baru aja ditaruh seseorang. Aku berdiri diam cukup lama, nggak tahu harus merasa apa. Tapi aku tahu pasti, aku nggak pernah naruh mainan di sana. Dan di kampung ini juga nggak banyak anak kecil yang lewat sungai pagi-pagi. Aku jalan pelan ke arah batu, dan berdiri di depannya. Mobil kecil itu benar-benar nyata. Aku nggak berani sentuh, cuma menatapnya dalam diam. Mungkin itu tanda kalau Dito udah tenang, mungkin dia ngucapin terima kasih. Tapi di satu sisi, aku juga kepikiran gimana kalau itu justru pesan lain. Mungkin dia belum sepenuhnya pergi, mungkin dia masih nunggu seseorang yang mau diajak main lagi. Terima kasih udah dengerin ceritanya. Kalau kalian punya cerita horor apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe ya buat dengerin cerita horor lainnya.